Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10, berjumpa lagi dengan Kongko bareng komunitas. Tentunya bersama saya Max Senata yang selalu setia menemani Anda di berbagai episode. Nah, kali ini kita ketemu sama yang nggak asing. Kita pernah ngobrol-ngobrol ya, Mas Sugeng. Iya. Pernah ngobrol-ngobrol waktu itu di Aero Modeling. Nah, hari ini kita akan ngobrolin tentang Asosiasi Pilot Drone Indonesia, Regional Jateng dan juga DIY. Kalau teman-teman seringkali hari ini sudah melihat drone-drone yang bertebaran dimanapun itu. Nah, sebenarnya drone ini ada asosiasinya, ada aturan-aturan yang harus diketahui oleh masyarakat umumnya, khususnya ini sang pemilik drone-drone tersebut ya Mas Sugeng ya. Ini boleh diceritakan dulu, apa itu Asosiasi Pilot Drone Indonesia? Ya, perkenalkan saya di sini sebagai Ketua Regional Jateng DIY. Nama saya Sugeng Wuryanto. Domisili saya di Solo. Di sini saya memperkenalkan Asosiasi Pilot Drone Indonesia. Itu adalah salah satu asosiasi yang bergerak di bidang drone, khususnya, dan sekarang sebagai salah satu lembaga pelatihan sertifikasi untuk prasyarat nanti untuk syarat di Sidopigo. Itu adalah salah satu sertifikasi yang diterbitkan dari DKPPU, dari Direktorat Kelayakan Udara ya. Jadi itu nanti kita membantu untuk mensertified teman-teman dari penggiat drone ini. Kita latih dulu, kita uji, kasih pengetahuan dan lain sebagainya, nanti baru nanti ikut di Sidopi. Dan di Sidopi di sini nanti ada ujiannya lagi. Ujiannya lagi adalah ujian CBT-nya. Jadi setelah mengikuti pelatihan kita, itu nanti kita untuk mendaftar di Sidopi. Baik. Sidopigo namanya itu aplikasinya di Play Store ya? Enggak, langsung di Google aja. Langsung di Google muncul ya? Nah, nanti muncul, nanti kita daftar, ngisi semuanya persyaratannya, dan di situ nanti ada step by stepnya. Stepnya ada semua. Nah, nanti kita kasih tahu juga kisi-kisinya seperti apa. Kemudian yang utama adalah nanti ada surat sehatnya juga. Surat sehat yang diterbitkan nanti dari dokter atau puskesmas yang sudah punya MCU itu bisa digunakan juga. Yang khususnya untuk yang dari dokter itu hanya berlaku 3 hari, Om. Jadi harus segera gitu. Harus segera. Jadi setelah nanti mendapatkan surat sehatnya langsung harus diupload segera, sebelum lebih dari 3 hari, jangan sampai nanti tidak di approve. Tapi kalau yang punya MCU itu bisa berlaku sampai 6 bulan, dan setelah itu verifikasi udah selesai semua, udah lengkap semuanya, nah itu nanti ada ujian lagi, Om, ujian teori yang diterbitkan, yang itu namanya CBT. Nah, nanti diuji dari masing-masing. Itu artinya nanti ini prosesnya akan ada materi terlebih dahulu, kemudian baru dilanjutkan dengan ujian ya. Ujian. Barulah nanti dinyatakan lulus dan keluar sertifikatnya. Sertifikatnya dari pemerintah. Tapi yang dari kita juga ada ujiannya juga, Om, sama. Tapi kita kan latihan kan, kelihatan, tapi ujiannya juga hampir sama. Tapi susah juga. Utamanya kalau kita kan bisa diulang ya. Kalau di DKPPU hanya 3 kali pengulangan aja. Kalau gagal untuk 3 kali artinya harus mengambil ulang dari awal? Iya, ngambil, nanti kembali lagi ke lembaga sertifikat. Nah, ini menarik ya sahabat TV 10. Hari ini perkembangan teknologi luar biasa. Salah satunya adalah di bagian drone ya. Kalau dulu orang tahu drone itu hanya untuk sekedar hobi ya, Mas Sugeng ya. Tapi dengan perkembangan teknologi yang luar biasa dan tidak terhindarkan, hari ini drone sudah luar biasa, sangat dibutuhkan oleh kita semuanya di berbagai pihak. Ini terbukti dengan APDI ya? APDI ini sudah bekerja sama dengan berbagai institusi. Ini boleh diceritakan lagi nih, kerjasama yang ternyata ini melibatkan banyak pihak, salah satu atau duanya boleh diceritakan, Mas Sugeng? Yang terakhir kita untuk dari Regional Jateng DIY itu kemarin kita membantu untuk dari Kepolisian Jawa Tengah itu untuk program di Etledronnya.
Jadi kita selama hampir 1 tahunan kita memberikan program ini ya untuk boleh dijelaskan dulu. Ini Athlay drone itu adalah electronic drone gitu ya maksudnya. Jadi untuk pengcapturean pelanggaran ya, yang lalu lintas ya, itu yang kemarin dari 2023 Om itu udah dilaksanakan dan itu sampai 2024 ternyata udah berjalan dengan baik. Dan itu nanti ke depan nggak tahu lah, mungkin dari Bapak Kakor Lantas atau itu akan menyetarkan di seluruh Indonesia atau enggak, belum tahu. Tapi jadi ini salah satu itu kegiatan pilot ya untuk di Jawa Tengah. Inspeksi pelanggaran lalu lintas tidak langsung polisinya datang, tapi drone yang mewakili di jalan. Ini hati-hati ya. Jadi memang itu sangat memudahkan ya, karena kita bisa mengcapture pelanggaran. Contohnya kalau tidak pakai sabuk pengaman atau plat nomornya orang yang tidak pakai helm, itu kan drone-nya di atas, nanti pelanggarnya nggak tahu kalau ada drone di atas. Jadi langsung dia capture dan itu bisa sangat jelas sekali. Ini luar biasa. Kalau ngomongin kembali ke soal pelatihan tadi, hari ini apakah teman-teman yang punya drone itu semuanya harus bersertifikasi atau hanya kualifikasi tertentu yang punya sertifikasi, yang harus bersertifikasi Mas Sugeng? Yang jelas kalau yang digunakan untuk mencari cuan itu pastinya nanti untuk yang pemberi pekerjaan pastinya meminta persyaratan-persyaratan yang contohnya certified dan lain sebagainya lah. Nah, itu pastilah, yaitu nanti dikembalikan pada para operator itu. Pastinya kan kalau pengen profesional ya pasti kan membutuhkan itu. Ya. Kalau bicara lagi seputar tentang pelatihan ini berapa lama sih untuk bisa mengikuti pelatihan dan ujiannya? Oh ya, kita kan APD ini sudah ada di 28 provinsi di Indonesia dan artinya di setiap kabupaten kota bisa mengikuti tempat terdekat masing-masing begitu untuk pelatihan bisa. Dan jadi gini Om, kita dari provinsi itu mencari kota-kota ya, biasanya nanti bergiliran. Jadi setiap bulannya kan kita ada terus Om. Ya. Nah, nanti tidak jadi kayak roadshow gitu. Roadshow puter. Jadi kayak di Jateng DIY ini yang setiap bulannya ada itu di Jogja. Tapi untuk yang di Solo, di Semarang, di Purwokerto itu belum tentu 1 bulan ada. Tergantung saya nanti yang menentukan mana nih, yang mana ini gitu. Nah, kalau tadi kerjasamanya salah satunya dengan kepolisian Jawa Tengah. Selain kepolisian Jawa Tengah, mana lagi nih kerjasama dengan drone yang sudah dilakukan? Oh iya, dari Basarnas kita juga membantu untuk pelatihan dari teman-teman dari Basarnas juga Om. Artinya untuk evakuasi untuk jadi mencari kayak korban semacamnya ya? Iya, kayak contohnya kalau sekarang umpama ada korban jatuh di jurang, itu kan kalau atau kita hilang di gunung misalkan ya. Itu turun di bawah, itu kan membutuhkan waktu. Kalau kita ada drone, itu yang kemarin dari tim Basarnas Jawa Tengah ini ada yang kemarin memang ada korban jatuh di jurang yang menemukannya dengan menggunakan drone. Drone-nya jadi turun ke bawah, melihat korban baru ketemu itu. Akhirnya baru bisa langsung dievakuasi kan pasti. Jadi jelas lokasinya, tepatnya menemukannya tempatnya pas gitu loh. Tidak mencari-mencari dulu. Kayak untuk pencarian korban juga yang hilang di umpama contohnya di perkebunan, itu kita kan ada drone yang untuk infrared ya, untuk ada sonarnya yang untuk malam, untuk mendeteksi orang-orang yang artinya hidup malam pun juga bisa ya? Jadi kalau ada infrared ya namanya kayak itu bisa untuk mencari korban kalau malam kayak itu. Oh, di dalam hutan, nah, itu kelihatan orangnya Om. Meskipun kalau masih hidup, gelap. Yang penting masih hidup loh ya. Ada itu bisa. Dan kalau yang untuk pengamanan biasanya untuk digunakan di tambang-tambang untuk inspeksi di wilayah sekeliling itu juga menggunakan itu. Thermal namanya. Baik. Drone thermal itu bisa melihat nanti ada hewan yang melintas di
itu pagarnya atau itu atau bisa, tidak gitu ada orang yang di situ bisa kelihatan Om. Walau malam pun bisa kelihatan. Itu fungsional drone sekarang sangat luar biasa, dan nanti ke depan pun perkembangannya juga sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Nah, kalau ngomongin soal sertifikasi tadi, hari ini yang punya drone kan belum tentu memiliki sertifikasi ya Mas Sugeng ya. Iya. Nah, dalam artian itu artinya diperbolehkan dong main drone itu nggak harus punya sertifikasi. Nah, ranah diperbolehkannya itu sampai apa? Apakah hanya main-main di sekitar rumah aja atau bagaimana gitu? Untuk di wilayah, di setiap wilayah itu ada tempat-tempat ya, memang tempat-tempat yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Contohnya di tempat-tempat vital ya, vital. Contohnya di sini kayak dulu di tempatnya Pak Jokowi di wilayah sini Solo. Pastinya kalau di situ langsung kena jammer. Iya. Terus kayak di tempat markas TNI dan lain sebagainya itu tidak diperbolehkan. Dan terkhusus lagi di dekat bandara itu memang otomatis kalau produknya dari DJI itu memang tidak bisa terbang di wilayah tersebut. Ini artinya di zona merah ya menyebutnya ya. Jadi wilayah-wilayah itu terbagi menjadi 3 ya Mas Sugeng ya. Ada zona merah, zona kuning, dan biru. Zona merah, biru, dan kuning. Oh, merah, biru, dan kuning. Ya, ini kalau biru ini artinya apa? Zona biru ini apa? Biru ini harus kalau untuk drone-drone DJI itu harus memang di situ di wilayah biru itu kan lebih dekat ya. Kan jarak dari setelah merah, biru, baru kuning. Merah itu di runway Om, runway pesawat. Jadi memang tidak boleh sama sekali terbang di daerah tersebut, dan pastinya tidak bisa. Jadi umpama kita bisa terbang di wilayah biru, untuk masuk di wilayah merah ini otomatis tidak bisa juga. Nanti dari kuning ke biru juga tidak bisa masuk Om. Kalau belum masuk kan OTP-nya, kalau perizinannya ya. Jadi khususnya kalau untuk di wilayah-wilayah dekat bandara di sini kan memang kita harus berizin dulu gitu. Ini menarik ya sahabat TV 10. Nanti kita akan ngobrol lagi, jangan kemana-mana, tetap di Koko Kongko bareng komunitas. Kembali lagi di Koko Kongko bareng komunitas, dan masih bersama Mas Sugeng dari Asosiasi Pilot Drone Indonesia, dan tentunya masih saya temenin, saya Max Sunata ya sahabat TV 10. Ini perkembangan drone hari ke hari, tahun ke tahun luar biasa. Ini spill sedikit, Mas Sugeng ini sudah concern di bidang drone ini sejak 2015 ya Mas Sugeng ya? Itu kita di APDI-nya. Di APDI-nya dari 2015. Sebelumnya itu udah main pesawat ya. Memang udah seneng dari hobi, dari aeromodeling, kemudian memang dari drone ini yang mendapatkan cuannya ya. Luar biasa. Ya, dari hobi jadi cuan gitu ya. Ini boleh diceritain tentang perkembangan drone dari waktu ke waktu. Ini kan luar biasa hari ini ya. Yang kita lihat tidak di Indonesia, misalkan kalau di luar negeri itu sudah ada drone yang bisa ngantar makanan. Kemudian misalkan drone ini nyebar pupuk, dan luar biasa, dan bagaimana? Nah, ini memang perkembangan untuk saat ini kan setiap, tidak hanya kayak perkembangan handphone untuk drone ya sekarang. Iya. Jadi tidak menunggu untuk bulan ya, tahun. Sekarang per hari aja perkembangannya ada luar perkembangannya biasa. Ya, pasti ya itu. Dan di sini memang produknya khususnya dari yang kita familiar ya, untuk ini Mbak merek ini karena produk kan macam-macam ya, dari contoh untuk drone itu bermacam-macam sebetulnya, kecuali yang Toys ya. Toys yang di bawah harga, mungkin di bawah harga 1 jutaan, itu Toys memang belum bisa untuk digunakan untuk bekerja. Tapi untuk yang produk yang khususnya yang kita pakai biasa familiar adalah produk DJI. Itu kan dari zaman dulu keluar dari Phantom pertama, Phantom Vision Plus, Phantom 1 ya, awalnya itu masih pakai WiFi, dan itu terus berkembang masuk Vision Plus. Vision Plus keluar lagi nanti Phantom 3. Phantom 3 itu 3 jenis juga, standar, advance, sama
Pro, itu dia. Itu baru bentar keluar lagi Phantom 4. Phantom 4 ini keluar lagi, itu ada 3 jenis juga sama, dari standar, kemudian advance sama pro. Nah, kemudian teman-temannya keluar lagi, ada Mavic, ada Inspire, itu macam-macam banyak sekali. Dan untuk sampai saat ini jenisnya udah macam-macam. Mavic aja sudah sampai sekarang, yang terbaru adalah Mavic 4 Pro. Ini yang luar biasa, sudah pakai lidar juga, dan dia safety-nya sudah oke. Dan untuk kan bisa pulang sendiri kalau drone yang bagus itu umpamanya terbang, tahu alamat pulang ya. Tahu dia. Kayak untuk yang Mavic Air 3S sama Mavic 4 Pro ini udah dari umpama kita terbang dari dalam rumah keluar terus tahu-tahu lossnya, dia nanti kan kembali masuk ke rumah lagi dan dia bisa melewati jalur yang dia lewati tadi. Jadi kayak sekarang ada DJI Dock itu kan memang dia sudah ada tempatnya kayak garasinya khusus, itu untuk industri ya khususnya. Dia bisa untuk pengecekan atau security ya, untuk dia rutinitas putar, dia terbang nanti pulang ngecas terbang lagi, itu udah otomatis Itu ngecas sendiri atau ngecas sendiri dia udah ngecas sendiri ya. Jadi tahu kapan dia mau ngedrop. Berarti ngecas dulu terus terbang lagi. Dan sekarang yang untuk agriculture juga sama, itu ada tipe Agras dari Agras T10 sampai sekarang sudah ada T50. Jadi T50 itu bisa mengangkat beban lebih dari hampir 80 kilo. Jadi kita bisa diangkat emasnya. Jadi terbang. Itu terbang ya. Nah, bisa angkat. Ini karena kebutuhan kalau misalkan di agriculture kan untuk menebar tepuk, kalau misalkan luas wilayahnya luas, artinya dia bisa mengangkat beban. Sekali terbang bisa menebarkan pupuk yang lebih luas juga ya. Iya, itu ada lagi juga flycut juga ada. Flycut itu khusus untuk pengangkutan. Pengangkutan apa ini? Ya contohnya hasil bumi ya. Jadi kayak padi, yang di gunung mau dibawa turun, itu bisa. Untuk pengangkatan panel surya untuk dipasang di gunung untuk ngangkut semen ke atas, itu bisa untuk flycut itu. Kalau didengerin tahu perkembangan teknologi khususnya di drone ini agak pusing ya. Karena kalau Mas Sugeng kan hafal perkembangannya seperti apa detailnya. Kalau saya Max pertama kali denger ini belum kenal udah ketemu ini belum kenal udah ketemu ini gitu ya. Tapi kalau misalkan drone-drone itu memang spesifikasinya itu, setiap spesifikasi ada ujiannya atau tidak? Misalkan drone untuk agriculture, ya sertifikasinya harus dengan itu lebih karena dia kan di atas 25 kg. Jadi memang nanti ada spek khusus untuk pengujiannya juga, Jadi untuk certified-nya juga beda, gitu. Untuk sertifikasinya itu sendiri sebagai drone certified itu berlaku berapa lama? Apakah kemudian setelah berapa tahun untuk akan yang diminta sertifikasi lagi? Barangkali kalau skill nggak dipakai itu kan biasanya. Yang ini untuk APDI itu untuk masa berlaku untuk sertifikatnya adalah 2 tahun. Setelah 2 tahun nanti bisa renewal lagi. Tapi tidak usah ujian praktek, dia hanya mengikuti ulasan daring lagi, Baik. Nah, tapi untuk yang DKPPU yang tadi RPC yang dari Sidopi itu hanya 1 tahun, untuk masa berlakunya. Lumayan cepat juga ya, kalau 1 tahun langsung, karena kan kita butuh dilihat ya terbangnya berapa kali, karena nanti ada flight recordnya, dari drone itu. Iya, kita terbang di mana, kemudian kita udah berapa jam terbangnya kita tahu. Sebenarnya butuh skill khusus nggak sih Mas Sugeng untuk jadi certified pilot drone gitu? Yang drone utama pilot adalah latihan sih, karena untuk drone-drone sekarang kan mudah diterbangkan, kecuali yang seneng untuk race ya, kayak drone race itu untuk balapan yang kenceng sekali itu, emang itu harus menggunakan skill khusus dan skill harus tinggi ya. belajar latihan terus. Tapi kalau yang untuk produk-produk sekarang kan semua sudah pakai GPS, dan dia yang utama bisa
tenang lah, utamanya adalah tenang. Kan dia udah otomatis, kalau dia dilepas kan udah diam sendiri. Baik. Gitu. Per hari ini kalau ngomongin DIY sama Jateng aja yang sudah bersertifikasi berapa pilot? Kalau di sini ya anggota kita yang hampir 1.000 lah yang di Jateng DIY. Hampir 1.000 untuk saat ini. Sudah, kalau angka 1.000 itu besar juga ya. Iya. Tapi masih banyak di luar sana yang belum bersertifikasi banyak, juga. Banyak. Kalau di Indonesia, Mas ini yang tersertified di APDI udah lebih dari 11 ribuan. 11.000 ya? Seluruh Indonesia? Ya, seluruh Indonesia. Dan kita kan setiap bulan kan ada certified pelatihan dan sertifikasi kan pasti ada. Dan setiap bulan itu sekitar hampir di atas 300-an lah untuk pesertanya. Pesertanya ya? Untuk seluruh Indonesia. Ini kalau ngomongin kita kembalikan ke masyarakat, apa sih sebenarnya yang masih ada gap antara certified pilot drone sama masyarakat tentang perkembangan drone hari ini gitu? Ya, jadi kan memang untuk khususnya yang sudah bersertified kan kita memang memberikan edukasi ya tentang aturan-aturan yang ada di Indonesia khususnya dan apa-apa aja yang berarti yang istilahnya boleh dilanggar atau enggak itu kan udah lebih mengerti daripada kan memang awam sekali tahu-tahu nanti kita terbang di mana kita tidak tahu aturan dan lain sebagainya, tahu-tahu kena kita ditangkap peringatan dan lain sebagainya, itu kan resikonya untuk teman-teman sendiri ya. Iya, karena kalau untuk mengakses pembelian drone-drone tersebut kan bebas. Itu bebas. Nah, iya. Artinya ketika sudah punya, dia punya hak untuk pakai gitu. Iya. Hanya lisensinya itu kadang-kadang masyarakat ini belum paham harus kemana, bagaimana, dan itu informasi-informasi tersebut hari ini sudah bisa diakses sebenarnya Mas Sugeng ya. Udah banyak. Udah banyak bisa diakses di internet, ada sosial media, ada YouTube juga yang bisa diakses, dan ini sebenarnya menjadi peluang cuan buat kedepannya. Karena nanti ke depan memang dibutuhkan banyak para pilot-pilot profesional yang akan karena nanti banyak sekali produk-produk ya pastinya kayak drone kargo dan lain sebagainya, itu membutuhkan teman-teman pilot, kegiatan-kegiatan macam-macam lah. Itu yang sangat dibutuhkan teman-teman ini. Ini last but not least karena waktunya sebentar lagi akan selesai. Perkembangan di Indonesia khususnya drone ini beberapa tahun ke depan akan seperti apa? Kebutuhannya dan lain sebagainya. Yang pasti kita akan mengikuti karena ini ya perkembangan zaman yang sekarang ini bisa melihat dari negara lain dan lain sebagainya, itu bisa kita lihat dan kita pasti akan sama Baik. Sambil mengikuti pasti, karena ini tidak bisa dibendung karena teknologi ini semakin kesini semakin luar biasa. Dan kita harus mempersiapkan teman-teman atau pilot-pilot drone yang nantinya khususnya untuk swasembada pangan di Indonesia. Ini karena pastinya dari program pemerintah yang memberikan untuk ini ya program swasembada pangan, pastinya butuh anak-anak muda yang tentang teknologi drone khususnya itu mendalami dan lain sebagainya ya, itu bisa nanti mengaplikasikannya ke masyarakat dan bisa untuk memberikan suatu sumbang ke Indonesia supaya nanti di 2045 Indonesia menjadi Indonesia emas ya. Iya, salah satunya dari perkembangan drone ini ya. Iya. Terima kasih banyak Mas Sugeng hari ini sudah mampir di TV10 khususnya di Koko. Semoga ngobrol kita yang cuma sebentar ini bisa membuka wawasan masyarakat luas di luar sana tentang perkembangan drone dan tentang kebutuhan drone, dan tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia ya. Dunia. Terima kasih sekali lagi Mas Sugeng sudah mampir di sini. Dan sahabat TV10, demikian ngobrol santai kita bersama Asosiasi Pilot Drone Indonesia untuk regional Jawa Tengah dan DIY yang diwakili. Ada slogannya di APDI slogannya. Apa slogannya itu? Ada terbang aman, bertanggung jawab dan bermartabat Itu slogan kita. Terbang aman, bertanggung jawab dan bermartabat. Ya. Sukses selalu untuk
APDI Regional Jateng dan juga DIY. Terima kasih, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan komunitas-komunitas yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.